Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Zira Rahmadania dengan NIM 444220080. Saya dari kelas 4C Mahasiswa Teknologi Pangan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini akan membahas mengenai analisis kadar lipid dengan metode densitas. Jangan lupa disimak ya. Lipid adalah sekelompok senyawa heterogen yang berkaitan dengan asam lemak. Lipid adalah unsur makanan yang penting tidak hanya karena nilai energinya yang tinggi, tetapi juga karena vitamin yang larut dalam bentuk lemak esensial yang dikandung dalam lemak makanan alam. Yang pertama, lemak dalam tubuh berfungsi sebagai sumber energi. Yang kedua, penyekat panas dalam jaringan subkutan. Dan yang ketiga, penyekat listrik yang memungkinkan perambatan cepat gelombang depolarisasi sepanjang saraf bermielin. Lipid terdiri dari karbon, hidrogen, dan sedikit oksigen dan mempunyai sifat tidak larut dalam air dan larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Lipid diklasifikasikan sebagai lipid sederhana seperti lemak dan lilin. Yang kedua, lipid campuran seperti fosfolipid dan glikolipid. Yang ketiga, ada derivat lipid seperti asam lemak, gliserol, dan steroid. Jenis lipid ada lemak dan minyak. Bedanya apa sih? Yang pertama itu ditinjau dari ikatan rangkap asam lemaknya. Pada lemak, asam lemaknya memiliki sedikit ikatan rangkap atau asam lemak jenuh. Sedangkan pada minyak, asam lemaknya memiliki banyak ikatan rangkap atau asam lemak non-jenuh. Yang kedua, ditinjau dari titik lelehnya. Lemak memiliki titik leleh tinggi, sedangkan minyak memiliki titik leleh rendah. Yang ketiga, ditinjau dari wujudnya. Nah, lemak biasanya berwujud padat pada suhu ruang, sedangkan minyak berwujud cair pada suhu ruang. Yang keempat, ditinjau dari sumbernya. Lemak umumnya berasal dari hewani, sedangkan minyak umumnya dari tumbuhan. Tujuan analisis lipid untuk mengetahui sifat yang terdapat di dalam lipid. Metode analisis kadar lipid yang pertama itu penentuan kualitatif, yaitu penentuan kadar lemak dan minyak yang terdapat dalam bahan makanan atau bahan pertanian. Yang kedua, penentuan kualitas minyak sebagai bahan makanan yang berkaitan dengan proses ekstraksinya atau ada pemurnian lanjutan, misalnya penjernihan atau refining. Yang kedua, ada penghilangan bau atau deodorizing dan penghilangan warna atau bleaching. Nah, penentuan tingkat kemurnian minyak ini sangat erat kaitannya dengan daya tahan selama penyimpanan, sifat gorengnya, baunya, maupun rasanya. Nah, tolak ukur kualitas minyak ini adalah angka asam lemak bebasnya atau free fatty acid, angka peroksida, tingkat ketengikan, dan kadar air. Nah, yang ketiga, ada penentuan sifat fisik dan kimia yang khas atau mencirikan sifat minyak tertentu. Densitas merupakan perbandingan massa dengan volume tertentu dari suatu fluida pada temperatur tertentu. Nah, densitas suatu bahan tidak sama pada setiap bagiannya, tergantung pada faktor lingkungan seperti suhu dan tekanan. Nah, satuan densitas adalah kilogram per meter kubik. Nah, pengukuran densitas dapat dilakukan dengan menggunakan piknometer ukuran dan timbangan digital. Yang pertama itu ada pengepresan. Jadi, pengepresan adalah mengekstrak bahan biologi seperti tanaman. Nah, komponen yang terdapat di struktur sel tumbuhan akan dirusak untuk mendapatkan komponen yang diinginkan. Lalu yang kedua ada ekstraksi pelarut. Nah, ekstraksi pelarut pemisahan suatu komponen dari suatu campuran terhadap dua macam pelarut yang tidak saling bercampur. Syarat pelarut densitas yang pertama, selektif mempunyai kemampuan melarutkan lemak lebih tinggi dibandingkan senyawa lain. Yang kedua, mudah menguap dan tidak meninggalkan residu.
Yang ketiga, mempunyai titik didih rendah sehingga tidak mudah terbakar. Yang keempat, tidak toksik baik dalam bentuk cair maupun uap. Yang kelima, mampu menembus partikel sampel supaya tidak terjadi fraksinasi. Pertama-tama, timbangan digital harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Lalu kita timbang pignometer yang kosong lalu dicatat. Nah, setelah ditimbang pignometer kosong, kita masukkan sampel minyak kemiri dengan pipet tetes ke pignometer hingga tanda batas. Jika sudah terisi, lanjut kita tutup pignometer dengan penutup pignometer. Nah, tutup pignometernya tersebut tidak boleh sedikit pun ada gelembung udara. Jadi dipastikan untuk menghindari gelembung udara di dalam tutup pignometer. Pignometer yang berisi minyak kemiri lanjut ditimbang lagi dengan timbangan digital dan dicatat. Selanjutnya, tetap seperti awal, timbangan digital harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Lalu pignometer kosong ditimbang kembali dan dicatat. Lalu selanjutnya itu kita masukkan air massa jenisnya dengan pipet tetes hingga tanda batas pignometer. Setelah diisi massa jenis air, lalu ditutup dengan tutup pignometer dan tidak boleh ada gelembung sekalipun. Nah, sudah jadi untuk pignometer massa jenis air. Lalu ditimbang lagi dengan timbangan digital dan dicatat. Nah, step-step tersebut diulangi terhadap sampel yang kita ingin uji densitas. Nah, untuk menghitung densitasnya dengan rumus dt sama dengan densitas sampel minyak pada suhu T atau gram per mili, dan W kosong sama dengan berat pignometer kosong atau gram. W kutip 1 berat pignometer yang berisi sampel atau gram. W kutip 2 berat air pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, uji densitas biasanya digunakan untuk mengukur minyak yang terbuat dari biji-bijian. Nah, faktor yang mempengaruhi yaitu suhu, waktu, ekstraksi, syarat bahan pelarut, dan perbandingan konsentrasi pelarut. Kelebihannya yaitu murah dan mudah didapatkan, data yang dihasilkan beracu pada SNI, dan mempunyai performa yang baik. Lalu kekurangannya sensitif di suhu yang rendah, seperti 17 derajat. Volume sampel yang dibutuhkan juga tinggi dan perlu diuji lanjut seperti uji ketidakpastian dan uji banding, agar yang didapatkan lebih memperkuat kualitas sampel yang diinginkan.